Irdala ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadrati abaim tazwaji dzurriyyati wa ikhwani minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'in la bisan la middin ila hadratil ulama al amilin wa syuhada was salihin wal awliya aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha bariha bari wa jibaliha biladi wa awdiyatiha usan ila hadrati jami' masyayikhina murabbihina ya Abdul Karim Kaji Marzuqi Dahlan Kaji Marusali Kaji Ahmad Idris Marzuqi Kaji Anwar Mansur Kaji Abdullah Kafab Mahrus Kaji Habibullah Zaini wa Kaji Maftuh Bastul Biri wa Jami' Masyayikh wa Dzurriyyah Lirboya min al-ahyi wal maitin adallahu alaina min syafati masrari manwari makhlaqi maulumi barakatim karamatihim fid din wa dunya wal akhirah min ya rabbal alamin wa la hadrati rusul hanan min siti malul wa subhah maryam wa la hadrati susan di muslim wa frim wa dzurriyyatihim wa la hadrati sunan wa la hadrati jami' muslim frim wa dzurriyyatihim wa la hadrati jami' malif kutubil lati ta'lamna wa alamna tamalaknaha usul malif hadzal kitab tibyan fumul Qur'an Syekh Muhammad Ali Ashabuni Wala hadrati jami'il mufassirin wa jami'il ulama al-amilin wa jami'il fuqarasihin wa jami'il muhaddisin wa jami'il mutakallimin wa jami'il sufatul muhaddiqin wa jami'il ahli turki jami'in silsilati mu'taqidin wa muridin wa muhibbihim ajma'in adallahu alaina min syafati masrari manwari makhlaqi maulum barakatim karamatin fid din wa dunya wal akhirah amin amin ya rabbal alamin lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbi firli wa li walidayya wal mu'minin amin ya rabbal alamin. Mun bade ustaz ke belaki male nak kanak tak anu. Wis ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa tsabbit lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah alayya futul arifin, Allahumma iftah alayya hikmataka wa ansur alayya rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil, Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bihaqqi sayyidil mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-'allamatu Qala dawu sapa al-alamatu wong kang banget alimi Al-Qurtubi rupane Imam Al-Qurtubi rahimah muga-muga welas ing Al-Qurtubi sapa Allah amin. Salam lagi yes aku kada wa idza tarafa ing dawu wa idza tarafa ing nalikane ngerti atau sadar sapa utbah ala maudhihi ing atase posisi utbah minal lisani saking lisan wa maudhihi lan posisi utbah minal fasahati saking fasaha wal balaghati lan balaghah. Artinya utbah itu tahu dia punya kapasitas kemampuan dari segi faswah balaghah sehingga dia bisa menilai apa yang didengar dari Nabi Muhammad itu sama sekali bukan karangan manusia, bukan kalamnya kahanah, bukan kalamnya penyair, bukan kalamnya penyihir. Dia tahu, dia sadar betul itu. Makanya diteruskan bi annahu lan tumstune utbah iku masami'a ora ngrungu sapa utbah mislal Qur'ani ing padane Qur'an petu kelawan babar pisan. Jadi dia tahu, paham tentang balaghah, fasahah, sehingga dia ngerti bahwasanya Quran itu dia tidak pernah mendengar seperti itu. Sama sekali belum pernah selama hidupnya. Karena wa idza tarafa kana moko ono sapa utbah fi hadzal qauli ing dalam ikilah dawuh iku mukiron ngakoni ijazil Qur'ani kelawan
oleh ijazi Quran lahu maring Utbah wali itu sotbot wali durbaihi lan maring piro-piro sepadani Utbah minal mutahaqqqiqina saking piro-piro wong kang nyatakaken bil fasohati kelawan fasohah wal qadarati lan pira-pira wong kang kuwasa wal qadarati lan pira-pira wong kang kuwasa alat takallumi ing atase guneman bi jami'i ajnasil qauli lawan sekabe pira-pira jenise pengucap wa anwa'ihi lan pira-pira maceme qaul. Maka Utbah itu dalam Quran yang dibacakan kepadanya, dia mukiron, mengakui bi jazil Qur'anilahu, bahwasanya Quran itu bisa membuat dia tak berdaya, walid durbaihi, dan juga bagi orang-orang yang sesamanya dia, yang punya kapasitas tentang fasoha dan balaghah, sudah sadar betul Utbah kalau dia tidak mampu menandingi itu, tidak mampu menandingi Quran. Jadi minal mutahaqqiqina bil fasoha wal qadarah ala takallum bi jami'at nasil qaul wa anwa'ihi. Jadi dari orang-orang yang memang mumpuni dalam bidang fasoha dan orang-orang yang mampu untuk mengungkapkan segala jenis ungkapan dengan berbagai macam bentuk keindahan, sama sekali ngakoni kalah dengan Al-Quran. Jadi ini yang perlu digaris bawahi, bahwasanya Utbah sendiri sudah mengakui bahwasanya Quran itu memiliki ijaz, melemahkan musuh. Berarti sudah jelas Quran itu bukan produk manusia, tapi merupakan murni wahyu firman dari Allah. Kemudian amal wajhana pun utawi wajah asani kang kaping pindho li jazil Qur'ani kadue ijazah Quran iku fahuwa maka utawi wajhusani iku al uslubu pira-pira gaya bahasa al ajibu kang gawakaken al mukhalifu kang nulayani li jami'il asalibi maring sekabe pira-pira gaya bahasa al arabiyati kang bangsa Arab. Kemudian sisi ijaz Al-Qur'an yang kedua itu dari gaya bahasanya yang sangat menakjubkan, yang berbeda dengan gaya bahasa Arab. Meskipun sama-sama Al-Qur'an itu berbahasa Arab ya, tapi sekali lagi, perbedaan yang nyata adalah gaya bahasa penyampaian Al-Quran itu yang luar biasa membuat orang takjub. Itu pokok bahasa-bahasa Arab yang biasa didendangkan oleh para bulago, para fusoha dalam bahasa Arabnya. Faqad ja'a maka teman-teman teko apa Al-Qur'an bizzalikal uslubi kelan mengkono-mengkono kaya bahasa ar-ra'i kang indah. Al-khallabi kang akeh pesonai. Al-khallabi kang akeh pesonai. Alladzi bahara kang nyinari apa Quran al-araba ing Arab biraunakihi kelawan indai Quran wa jamalihi lan
bagusi Quran, wa udzubatihi lan manise Quran, wa halawatihi tegese manise Quran. Jadi Quran itu datang dengan gaya bahasa yang indah, mempesona, yang menyinari Arab dengan keindahannya, dengan manisnya Quran itu. Waqad kanat lan teman-teman ono dikufin dalam Quran minal khosoisi saking piro-piro kekhususan atau keistimewaan al-ulya kang luhur apa ma perkara lam tujat kang ora den temu apa ma fi kalami basyarin ing dalem omongane menungso ala nahwi ma ing atase sepadane perkara wujidat kang den temu apa ma fil Qur'ani ing dalem Quran. Jadi Quran itu memiliki keistimewaan yang tinggi yang tidak ada di ucapan ataupun ungkapan manusia. Saking indahnya Al-Quran. Jadi seindah-indahnya manusia menyusun kata-kata, orang Arab maksudnya, itu sih kalah indah dengan Quran tange. Khususon kelawan khusus anan nabiya teman setunin jeung Nabi SAW iku tahadda nantang sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan Quran fa jaza moko ngapesaken bisa opo Quran, opo kanjeng Nabi bisa. Asatinal fusohai, ing piro-piro bangunane piro-piro ahli fasohah. Wa yalan mayahaken apa Quran maka wilal bulaghai ing pira-pira pengucape pira-pira ahli balaghah wa akhrasalan bisuaken apa Quran alsinata fuhulil bayani ing pira-pira lisane panggedene ilmu bayan. Terlebih Nabi ini menentang orang Arab dengan menggunakan Al-Quran. Jadi Nabi itu melawan orang kafir Quraisy itu pakai Quran. Bukan seperti nabi-nabi yang lain yang mukjizatnya hissi itu. Nabi pakai Quran. Sebetulnya bukan tidak bisa Nabi mengeluarkan mukjizat-mukjizat hissi sebagaimana Nabi Rasul terdahulu. Tapi Nabi melawannya dengan Al-Quran. Nah, itu bukti bahwasanya kemukjizatan Quran itu gak akan habis sepanjang masa ila yaumil qiyamah. Fa'ajaza asatinal fusohai. Maka kemudian
Dengan Al-Quran ini Nabi melemahkan atau Al-Quran melemahkan orang-orang yang memang jago-jago dalam bidang fasohah, gak iso menandingi. Wa ya maqawilal bulaghai, dan memayahkan ucapan orang-orang bulagha, kehabisan kata-kata mau melawan Quran itu. Wa akhrasa alsinata fuhulil bayani, dan mendiamkan, membuat keluh lidahnya orang-orang yang mengerti tentang ilmu bayan, sika iso nandingi. Wa zalika ta mungkunu tahadda bihi fa jazai akhirih, iku fi asrin ing dalem mongso kanat kang ono apa al-quwa akal, fi ing dalem asrin. Jadi perlu diingat-ingat ya, kalau ada huruf jar seperti di sini fihi, ini marjiknya domir, cari ke lafadz yang sama-sama dimasuki huruf jar. Ketepatan di sini ada yang juga dimasuki fi, itu asrin. Kanat iku, kanat opo al-quwa fihi indalem dalik iku kota wafarat, teman-teman sempurna. Opo al-quwa alal ijadati ngatasi bagusaken wat tabrizi lan ngetoaken fi hadzal midani ing dalem ikilah medan, wa fi ummatin lan ing dalem umat kanat kang ono apa mawahibuha pira-pira paparing umat iku mahsudatan den kumpulaken litafawuki maring ngungguli atau ngungkuli fi hadhihi nahiyati indalem ikilah oro-oro, fi hadhihi nahiyati indalem ikilah oro-oro. Nah, apa yang dialami oleh Nabi, yaitu melawan orang kafir dengan Al-Quran, itu di zaman ketika orang-orang kafir itu menonjol pemikirannya tentang fusoha, balagho, bayan, tepat dalam masa keemasannya, masa puncaknya. Tapi ketika sudah kena berhadapan dengan Quran, kalah total. Jadi itulah hebatnya Kanjeng Nabi ya. Jadi kalau kita berdakwah itu ya tidak boleh mundur. Sekali kita benar yo maju. Lebih-lebih kalau seperti Kanjeng Nabi ini kan sudah jelas ya, dikuati oleh perintahnya Gusti Allah. Maju saja. Pasti yang benar itu akan menang, yang kalah itu pasti akan kalah. Yang salah itu pasti akan kalah, yang benar itu pasti akan menang. Makanya kan qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Yaqulu ngucap sapa Az-Zarqani, Imam Az-Zarqani rahimahullahu taala, amin. Wa iling-iling qad marrat, teman-teman wis liwat ala lughati ngatasi bahasa al-arabiyati kang bangsa Arab, min ahdi nuzulil Qur'ani, awit saking mongso tumurune Quran, ila asrina maring mongsone kita, hadza rupane ikilah mongso
Apa sing wis keliwat? Adwarun pira-pira ubengan. Adwarun pira-pira ubengan mukhtalifatun kang beda-beda. Baina uluin dalam antarane luhur wa nuzulin lan temurun wa tisain lan jembar wa tisain lan jembar wang tibadin lan jengkerut wang tibadin lan jengkerut wa harakatin lan opah wa jumudin lan mandek wa hadaratin lan modern wa badawatin lan badui wa badawatin lan badui. Wal Qur'anu hale utawi Qur'an fi kulli hadzal adwari ing dalem sekabeh ikilah pira-pira ubengan iku wakifun kandhek fi alyaihi ing dalem langit kemuliaane Quran fi alyaihi dalam langit kemuliaane Quran. Jadi gini, Imam Az-Zarqani rahimahullah itu berkata bahwa bahasa Arab mulai dari masa turunnya Quran sampai masa ini itu ya masanya Imam Az-Zarqani itu mengalami pasang surut. Jadi dinamika linguistik bahasa Arab itu pasang surut. Jadi istilahnya ya ongketoron, pasang surut. Tapi wal Qur'anu fi kulli hadhil adwari waqifun fi alyaihi. Tapi bahasanya Quran ketika bahasa Arab sendiri itu mengalami pasang surut, bahasanya Quran tetap di atas, tidak mengalami pasang surut. Itu hebatnya bahasanya Quran. Yatillu mudani grimis apa Quran alal jami'i ngatasi sekabehane min samaihi saking langite Al-Qur'an. Ini bahasa kias ya intinya itu Al-Quran itu tetap jejak gitulah bahasanya, tidak mengalami pasang surut, tidak mengalami degradasi ataupun degradasi bahasa, nggak mengalami. Berbeda dengan bahasa Arab Lughatul Arabiyah ya. Kalau Lughatul Arabiyah itu mengalami pasang surut, degradasi bahasa, tapi kalau Al-Quran sama sekali tidak. Wa huwa liutai Quran wis anu tah. Wis waktunya. Wis bektona. Selesai, belum? Wa huwa liutai Quran iku yusi'u nyebaraken apa Quran nuron ing cahaya wa hidayatan lan pituduh. Jadi hebatnya lagi ya, Quran itu bisa menyebarkan cahaya dan hidayah. Banyak orang-orang yang memang kafir itu
dapat hidayah melalui Al-Qur'an. Salah satu contohnya saja ya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa yufidulan ngeluberaken apa Quran uzubatan ing manis wa jalalatan lan keagungan. Sekali lagi Quran itu enak didengarkan, nyaman diucapkan, tapi juga agung. Coba kalau orang mengaji Quran dengan tepat makhrajnya, dengan fasih, tajwidnya tepat, gak perlu harus ngerti Qurannya, gak perlu ngerti apa yang dibaca. Wes istiqomah baca saja tepat makhrajnya, tajwidnya, itu enak. Geresana ke dirinya sendiri yang baca itu enak. Apalagi yang dengarkan, gak usah dilagu, wes baca tartil saja. Itu sudah enak. Wa yusilu lan miliaken apa Quran? Rikotan ing welas atau alus, wa jazalatan lan agung. Terus juga Quran itu ya kalau dibaca, orang yang baca itu ya pasti hatinya itu lembut, mudah mengasihi, karena memang Quran mengalirkan kelembutan. Pokok menoreng sekut ngaji itu hatinya lembut, tak songar, tak geli. Tapi juga agung. Makanya kalau ingin mulia, agung, ya bertemanlah dengan Quran. Sampai kan ada hadisnya Nabi itu, ahlul Quran, ahlullah, wa khosotuh. Itu saking orang-orang yang ahlul Quran, yang kufat itu, raket dengan Quran. Cuma kalau mana aslinya rikoh, itu ada dua. Makna pertama itu al-ardu allati yusibuha al-mator fil qaidi fatanbutu fatakunu khadro'ah. Bumi yang sudah dikena air hujan di waktu panas terik, kena ngojen, kemudian tanah itu tumbuh hijau-hijauan. Artinya bahasa lainnya tanah ini subur. Quran juga begitu, kalau sering dibaca, hatinya orang itu akan riko, akan subur. Subur dengan apa? Dengan berbagai macam kebaikan. Ketika hatinya kering, ibaratnya kena terik panas matahari, kering, tapi disirami dengan Quran setiap hari, istiqomah ngaji 5 waktu Quran, itu nanti hatinya akan lembut. Seperti tanah yang habis terkena air hujan, gembuk, genjur, kemudian tumbuh hijau. Kemudian akan tumbuh rasa senang melakukan amal soleh yang lain. Itu makna aslinya. Makna yang pertama. Makna keduanya bisa dibaca rokotan. Kalau tadi saya baca rikotan, biduni tasdid, bifathir ro, bitasdidil, biduni tasdid kof. Nah, sekarang saya baca rokotan, bifathir ro wa tasdidil kof. Itu maknanya kulu ardin ila janbi wadin yan basitu al-ma'u 'alaiha ayyamal maddi summa yanhasiru anha wa yandubu fatakunu mukramatan linnabat. Tanah yang ada di pinggir jurang yang tergenangi air. Jadi tanah yang biasanya kalau di pinggir jurang itu kan berkeduk, mengkerut begini ya.
itu digenangi air, kemudian beberapa waktu lama air itu menggenang, kemudian menyusut airnya sampai kemudian kering airnya, habis. Baru kemudian tanah itu genjur, nah siap untuk ditumbuhi tanaman, suket-suket, rebe-rebe itu. Sama, hati kita itu ibarat itu. Ibarat tanah yang gembuk, yang sudah digenangi air beberapa hari. Nanti setelah itu akan tumbuh yang namanya hijau-hijauan. Hijau itu kan bagus toh. Jadi akan muncul kebaikan-kebaikan lain. Itulah istimewanya Quran. Wa yatahadda wa yarifulan cumleret apa Quran jiddatan apane pembaruan watolawatan lan keindahan, memancarkan keindahan Quran itu. Pokoknya intinya kalau orang sering baca Quran itu akhlaknya apik, akhlaknya baik. Wala yazalu, dan orang kingsir apa Quran iku kama kana kaya oleh ono apa Quran iku waddon lembut, torian ya lembut, yamilu haling gawa apa Quran royatan ing royatal ijazi ing gendera ijaz. Jadi Quran akan selamanya seperti itu, akan selamanya membawa sisi keijazan. Wa tahadda umamal alami, wa tahadda lan nantang apa Quran umamal alami ing umat alam fi yakinin ing dalem yakin, wasiqatin tegese yakin. Akan menantang setiap orang yang menantang Quran. Quran itu akan menantang setiap orang yang menentangnya dengan penuh keyakinan, tak nyorot. Qailan halika ngucap fi sorohatil haqqi ing dalem sore perkara hak wa quwwatihi lan kuwati hak. Wa sultanul ijazi utawi pemimpin ijaz, wa saulatuhu lan penguasane ijaz iku kulla ini jitama'atil insu wal jinnu, ayat kulla ini jitama'atil insu wal jinnu. Ayat yang merupakan secara soreh menunjukkan Quran itu punya keijazan adalah ayat ini. Kul ngucap sira Nabi Muhammad, la ini jitamaat ibtilamun tadi kumpul sopal insu menungso wal jinnu lan jin ala ayatu yang atase yento nekani sapa al insu wal jinnu bimisli hadzal qur'ani lawan padane ikilah Quran la ya'tuna maka ora bakal bisa nekani sapa al insu wal jinnu bimislihi kelawan padane hadzal Quran. Walau kana senajan ono sapa ba'duhum sebagiane al insu wal jin liba'din maring sebagian kang meneh iku zahiron nulungi. Katakanlah wahai Muhammad,
Apabila jin dan manusia berkumpul, bekerja sama untuk mendatangkan sesamanya Al-Quran ini, maka niscaya mereka tidak akan bisa mendatangkan sesamanya Quran ini. Meskipun satu dengan yang lain saling membantu, tidak akan bisa. Jadi kalau Quran sudah menyatakan seperti ini, berarti siapapun tidak akan bisa. Maka ini harus diyakini sebagai suatu kebenaran yang nyata. Qasaisu uslubil Qur'ani wallahu a'lam bishawab. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fili wa li walidayya wal mu'minin.